Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum ekonomi dan prinsip ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Adiameka. Perkenalkan, nama saya Fika Septi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Bunga Dwi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jenny Dianovianti. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek dalam kegiatan ekonomi, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Fokusnya adalah memastikan keadilan, efisiensi, dan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, cakupan hukum ekonomi, yaitu yang pertama hukum publik ekonomi mengatur hubungan antara negara dan pelaku ekonomi seperti peraturan investasi, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya yang kedua, hukum privat ekonomi mengatur hubungan antara pelaku ekonomi seperti kontrak dagang, kerjasama usaha, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, pengertian hukum ekonomi, asas-asas hukum ekonomi, prinsip ekonomi Islam, perbandingan hukum ekonomi konvensional dan Islam. Contoh implementasi ekonomi Islam, hukum ekonomi dalam perspektif Islam, keunggulan ekonomi Islam, tantangan implementasi ekonomi Islam, dan kesimpulan. Selanjutnya, tujuan hukum ekonomi yang pertama, menciptakan keadilan ekonomi. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga, mengatur distribusi kekayaan yang adil. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, asas-asas hukum ekonomi. Yang ke-1, keadilan, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku ekonomi. Yang kedua, kepastian hukum, menjamin aturan yang jelas dan konsisten dan tegas dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemanfaatan, mengutamakan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Yang keempat, keseimbangan, mengharmoniskan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Yang kelima, sustainabilitas, mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan syariah Islam, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid atau monoteisme. Segala aktivitas ekonomi harus mengakui bahwa kekayaan adalah milik Allah. Yang kedua, keadilan atau al-adl. Semua pihak dalam kegiatan ekonomi harus diperlakukan dengan adil, menghindari eksploitasi. Yang ketiga ada larangan riba atau bunga. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang melibatkan bunga dianggap haram. Yang keempat di sini ada larangan goror, ketidakpastian, menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Yang kelima, zakat dan kedermawanan. Sebagai cara redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya ada bidang-bidang hukum ekonomi. 1. Hukum perdagangan. 2. Hukum perbankan dan keuangan. 3. Hukum persaingan usaha. 4. Hukum pajak. Bidang ekonomi Islam. 1. Perbankan syariah. Transaksi perbankan tanpa riba berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, zakat dan wakaf, pengumpulan dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan umat. Yang ketiga, investasi halal, investasi yang tidak melibatkan sektor-sektor yang haram seperti alkohol,
perjudian, dan lain-lain. Yang keempat, perdagangan yang adil. Berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Selanjutnya, kesimpulan. Hukum ekonomi dan prinsip ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penerapan ekonomi Islam dalam konteks modern dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi ketimpangan sosial. Meskipun ada tantangan, hukum ekonomi dan ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik.